ingatkan, saya katakan, Mas, hati-hati dengan Chromebook. Saya punya pengalaman dulu menjadi bagian program Chromebook di Malaysia. Namanya One Bestarinet yang gagal total. Dan saya tahu persis kenapa gagal dan masalahnya bukan internet. Pada saat itu justru programnya itu program pembangunan BTS di sekolah-sekolah. Nah, alasan ini sering saya baca di kolom komentar. Di Malaysia aja gagal, kok dipakai di Indonesia? Mari kita lihat dulu kasusnya secara utuh. Bestarinet adalah mega proyek digitalisasi di Malaysia yang dimulai pada tahun 2011. Proyek ini terdiri dari 3 komponen besar. Menyediakan internet ke sekitar 10.000 sekolah, menyediakan platform pembelajaran daring bernama Frog VLE, dan membagikan Chromebook kepada siswa dan guru. Seluruh proyek diberikan kepada satu perusahaan telekomunikasi bernama YTL dengan kontrak selama 15 tahun. Namun pada tahun 2019 kontraknya diputus lebih awal karena dianggap gagal dan diganti dengan Google Classroom gratis. Tetap Google juga ya. Kenapa gagal? Karena banyak sekolah ternyata tidak mendapatkan koneksi internet yang dijanjikan atau koneksinya sangat lambat. Muncul juga dugaan korupsi sehingga proyek ini diinvestigasi. Artinya, proyek di Malaysia gagal bukan karena Chromebook adalah produk yang tidak layak pakai. Yang dipermasalahkan adalah proyek pengadaan internetnya, bukan Chromebooknya. Ibarat jalan tolnya putus, mobilnya yang disalahkan karena nggak bisa lewat. Selain itu, dalam proyek ini proses pembelajarannya terpusat. Materi pelajaran dan tugas diakses melalui platform Frog tadi secara real time lewat internet. Jadi ketika koneksi internetnya gagal, proses pembelajaran ikut terganggu. Akibatnya banyak Chromebook yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Sedangkan di Indonesia, desain programnya berbeda. Pertama, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pengadaan Chromebook memang ditujukan untuk sekolah yang sudah memiliki akses internet sesuai bukti dokumen ini. Kedua, sistem pembelajaran kita tidak terpusat seperti proyek Bestarinet. Materi pelajaran dan tugas tidak harus diakses secara real time dari satu platform pusat yang sangat bergantung pada internet cepat. Jadi, kalau ingin membandingkan dua kebijakan, yang dibandingkan harus keseluruhan desain programnya, termasuk konteks waktunya, zaman sebelum pandemi di Malaysia dan saat pandemi di Indonesia. Jangan hanya nyomot bagian Chromebooknya saja, karena kalau konteks berubah, kesimpulan juga bisa berubah. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa konteks sepenting ini justru dihilangkan, padahal katanya tahu persis. Ada apa?